Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Ganefri, yang mungkin hadir secara online. Kemudian Bapak Ibu pimpinan di Universitas Negeri Padang, ada Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca, Ketua Lembaga, dan segenap pimpinan di Universitas Negeri Padang, serta Bapak Ibu semua jamaah acara Subuh Mubarakah yang hadir di Masjid Raya Al-Hasar pada subuh hari ini ataupun yang bergabung secara online. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan, sehingga pada subuh hari ini kita bisa hadir bersama-sama pada masjid yang mulia ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berterima kasih atas undangan untuk hadir bersama pada acara pagi ini, wabil khusus kepada Pak Dekan FT UNP, Pak Kris. Dengan beliau ini saya banyak kesamaan nih Bapak Ibu. Sama-sama orang elektro, sama-sama dekan FT, dan juga tempat tinggalnya sama. Kami tinggal di komplek yang sama dan berada pada blok yang sama juga. Belakang-belakangan rumah kita ya Pak Kris. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya terlebih dahulu memohon maaf kalau nanti ada yang kurang pas, kurang tepat dalam menyampaikan tausiah ini. Karena kalau kami orang teknik biasanya sukanya to the point Bapak Ibu. Gitu. Lebih suka langsung membahas hal-hal yang substansi. Sehingga terkadang kami agak kurang pandai dalam berbahasa basi ataupun hormat menghormati. Bukan berarti tidak mau, tapi memang kurang terbiasa. Tapi kami selalu berusaha untuk itu. Alhamdulillah juga tadi saya tidak salah sebut karena biasa di UNAN, Universitas Andalas. Untung tidak tersebut tadi Universitas Andalas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa topik tausiah kita pada subuh hari ini adalah Al-Quran sebagai nikmat terbesar. Alhamdulillah tadi yang membacakan Quran menyampaikan kepada kita salah satu ayat ya, di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Ini salah satu ayat yang menggambarkan tentang Al-Quran itu sendiri. Allah katakan, jika sekiranya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung-gunung, kata Allah. Ilal jabal, la ra'aitahu, maka sungguh kita akan melihat bahwa gunung-gunung itu tunduk pada Al-Quran.
Ini salah satu, tadi saya sampaikan salah satu. Artinya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sebenarnya bercerita tentang Al-Quran itu sendiri. Kalau ayat tadi menyatakan betapa mulianya Al-Quran, betapa Al-Quran itu adalah amanah untuk kita semua. Di dalam ayat yang lain, yang tadi juga sudah saya bacakan, Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam surat Ar-Rahman. Nah, surat Ar-Rahman ini sangat menarik Bapak Ibu. Ar-Rahman itu artinya Allah yang maha pemberi. Allah yang maha pemberi. Jadi banyak sekali nikmat Allah, pemberian Allah kepada kita semua. Dan itu Allah jelaskan, Allah uraikan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman tersebut. Sehingga kemudian Allah mengatakan dalam ayat surat tersebut sebanyak 31 kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah jelaskan nikmat Allah yang sangat banyak tersebut, dan kemudian Allah sampaikan suatu kalimat tanya retorik. Maka nikmat Allah yang mana lagikah yang engkau dustakan? Ini yang menarik. Nah, maka mari kita lihat. Kita lihat apa saja yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman. Dan ternyata yang nomor satunya itu Allah katakan adalah Al-Quran. Yang nomor satunya adalah Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita semua makhluknya. Al-Quran yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita biasa baca tafsir atau baca tulisan-tulisan para ulama ataupun mendengar tausiah para ulama, salah satu metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran itu adalah dengan melihat prioritas Allah menyebutkan sesuatu di dalam Al-Quran. Sehingga kalau yang pertama sekali Allah katakan dalam suatu ayat atau dalam suatu surat, maka itu sesuatu yang lebih penting dalam konteks surat atau ayat tersebut. Maka dalam hal Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua, umat manusia, maka pemberian terbesar dari Allah kepada kita itu sebenarnya adalah Al-Quran. Setelah itu baru nikmat-nikmat Allah yang lain. Allamal Quran, khalaqal insan. Baru setelah itu Allah menciptakan kita manusia. Jadi tubuh kita yang maha sempurna, yang sempurna ini yang biasanya yang kita rasakan sebagai nikmat yang sangat besar untuk diri kita. Terutama yang sudah berumur 40-50 tahun ke atas, pasti sudah menyadari bahwa nikmat yang sangat berharga itu adalah kesehatan. Karena kita sudah merasakan betapa berharganya tubuh kita, kesehatan kita. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu nomor 2. Yang pertamanya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Setelah itu apa? Setelah itu baru Allah katakan, Allamal Quran, khalaqal insan, Allamahul bayan. Allah katakan yang telah mengajarkan kita untuk berkomunikasi. Dan ini juga sesuatu nikmat yang terbesar Bapak Ibu. Nikmat yang besar sekali. Kalau kita baca pendapat para ilmuwan, bahwa salah satu hal yang sangat kompleks yang mampu dilakukan oleh otak manusia itu adalah kemampuan berbicara. Kemampuan berkomunikasi. Karena itu sangat sulit sekali. Dan ternyata pada umur yang sangat dini kita manusia mampu untuk melakukan itu semua.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak berpanjang lebar dengan hal itu. Mari kita fokus tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah nikmat terbesar. Yang jadi persoalan kita adalah bahwa banyak di antara kita yang kemudian lupa atau tidak ingat lagi, tidak menyadari dengan kuat bahwa Al-Quran itu nikmat terbesar dari Allah. Sehingga kita kemudian lupa, kita abai, kita sibuk dengan urusan kita di dunia, dan tidak terlalu peduli lagi dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sangat mudah untuk kita pelajari. Sangat mudah, terutama di zaman saat ini. Bahkan di HP kita pun kita kemudian sudah bisa menginstal Al-Quran. HP yang kita pegang mungkin 24 jam sehari. Ketika kita akan tidur pun HP biasa kita taruh di tempat kita, di dekat kita tidur. Sehingga ya memang mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi introspeksi kita bersama, termasuk untuk saya juga. Marilah kita kemudian bersungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai bagian dari kehidupan kita, agar memang kita bisa merasakan nikmat dari Al-Quran. Allah sudah katakan nikmat terbesar, cuma seringkali kita tidak merasakan. Kita lupa, kita kurang menyadari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka seringkali yang ingat dalam pikiran kita itu adalah untuk qiraah Quran, tilawah Quran, membaca Al-Quran. Yang banyak juga dibicarakan orang pada saat ini adalah tentang hifzul Quran, menghafal Al-Quran. Maka sampai kemudian untuk masuk sekolah, untuk masuk perguruan tinggi, alhamdulillah hafalan Quran juga menjadi salah satu faktor yang menentukan. Itu yang selama ini banyak ada dalam pikiran kita. Kepada anak-anak muda, generasi muda, yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita mengajarkan dia untuk bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya yang paling penting dari Al-Quran itu adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Saya tidak mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu tidak penting. Saya juga tidak mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu tidak penting. Tetapi di atas itu semua, Al-Quran itu yang paling utama adalah untuk pedoman hidup kita. Maka di awal-awal Al-Quran itu Allah menempatkan surat Al-Baqarah, Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Nah, mari kita fokus kepada hal tersebut. Kita pelajari Al-Quran dan kemudian kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Memang Al-Quran, Rasulullah menyuruh kita untuk rutin membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fi syahrin, kata Rasulullah. Baca Al-Quran itu, tamatkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Rasulullah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran secara rutin. Allah juga dalam Al-Quran menyuruh kita untuk membaca Al-Quran termasuk di dalam sholat-sholat malam kita. Allah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu juga menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tadaburi, kita pahami maknanya, ataupun meskipun kita tidak mengerti makna Al-Qurannya, ketika kita baca, maka
kita meyakini bahwa Al-Quran itu akan menjadi obat untuk apa yang ada di dalam hati kita. Namun sekali lagi yang paling utama di atas itu semua adalah bahwa Al-Quran itu hendaknya menjadi petunjuk hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka terkait Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran sehingga kita bisa merasakan, bisa mengingat kembali, memahami kembali bahwa memang benar Al-Quran itu adalah nikmat terbesar dari Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Di samping tentunya kita juga bersyukur. Kita juga bersyukur karena pada suatu kesempatan kita baca ya, dalam hadis Rasulullah ada, dalam sirah juga ada, bahwa pada suatu kesempatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an itu pernah melihat terjaga di malam hari, terbangun dan beliau melihat Rasulullah sedang sholat qiyamul lail. Aisyah tidur lagi, kemudian terbangun lagi dan melihat bahwa ternyata Rasulullah juga masih dalam keadaan sholat. Sampai kemudian Ummul Mukminin melihat bahwa kaki Rasulullah itu sudah bengkak karena kelamaan sholat. Nah, pada kesempatan itu kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah begitu kuat kepada Allah, begitu lama? Bukankah Allah sudah menjamin surga untuk engkau?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Afala akunu abadan syakuro." Kata Rasulullah, salahkah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi mudah-mudahan ketika kita ingat lagi bahwa Al-Quran ini adalah nikmat terbesar dari Allah, ini juga menjadi salah satu motivasi kita untuk terus mempelajari, membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat 3 hal saja bahwa Al-Quran itu adalah sebagai nikmat untuk kita. Yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Allah katakan, maka tidakkah mereka mentadaburi, mendalami, menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini penegasan Allah Bapak Ibu. Kalau kita pelajari keseluruhan kandungan Al-Quran, pasti kita akan menemukan tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran. Apa artinya? Ketika kita mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, dengan tujuan bisa kita amalkan, maka lambat laun mindset kita akan terbentuk. Pola pikir kita akan terbentuk sesuai dengan kandungan isi Al-Quran. Maka bisa kita katakan bahwa Al-Quran mengajarkan kita menjadi seorang yang rasional. Seorang yang selalu berpikir logis. Seorang yang konsisten. Karena memang seperti itu Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan isinya. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita mana yang prioritas, mana yang lebih prioritas, mana yang kurang prioritas. Al-Quran itu tidak mengajarkan kepada kita hitam dan putih saja. Al-Quran itu tidak mengajarkan kepada kita hanya halal dan haram. Tidak. Benar itu ada di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita melaksanakan ayat-ayat Al-Quran tersebut.
Melalui Rasulullah, Allah kemudian juga menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan ayat Al-Quran itu dengan baik. Sehingga jelas gitu. Dan itu kemudian kalau kita rajin baca Al-Quran, kita pedomani, kita baca dengan baik, itu akan membuat kita jadi orang yang bisa berpikir logis. Al-Quran melarang kita banyak berprasangka, Bapak Ibu. Karena salah satu hal yang membuat orang kurang logis itu adalah ketika dia banyak berprasangka. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memahami informasi itu dengan baik. Mana yang benar-benar sebuah informasi, fakta, dan mana yang sebenarnya adalah praduga kita. Mana yang sebenarnya adalah prasangka kita. Karena kita orang kampus, saya berani mengatakan, dan memang seperti itu, bahwa ilmu pengetahuan itu dikembangkan dengan prasangka, praduga. Hipotesa itu kan praduga kita. Benar kita melakukan eksperimen, kita tahu data dan fakta, tapi kemudian itu kita analisis dengan kemampuan akal pikiran kita, kemudian kita buat hipotesa, dan itu yang kemudian diuji ya oleh ilmuwan lain, sampai kemudian kita yakin, oh ini sepertinya hipotesa ini, prasangka kita ini benar. Sampai kemudian suatu saat, mungkin saja hipotesa itu kemudian dianggap keliru. Sehingga kalau kita paham dengan hal itu, maka kita bisa yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu pasti benar, dan ilmu pengetahuan itu kita yakini benar, tetapi bisa jadi salah juga. Kita akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Maka Al-Quran itu selalu kita tempatkan di atas ilmu pengetahuan manusia. Ini contoh bagaimana kita berpikir logis. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita selalu bisa mengambil pelajaran dari hidup dan kehidupan manusia. Dari perjalanan sejarah manusia. Ini juga terkait dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui betapa dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah mengajarkan kepada kita tentang hidup kehidupan manusia. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan. Maka pelajaran sejarah ini juga adalah, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tapi ilmu pengetahuan tentang sejarah kehidupan manusia, ini juga adalah salah satu hal penting untuk bekal kehidupan kita, terutama generasi muda kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang punya wawasan yang luas. Orang yang punya wawasan yang luas. Sehingga kita bisa menjadi seorang yang lebih bijak. Menjadi seorang yang lebih moderat. Tidak mudah terpancing dengan isu-isu. Kita lebih bisa saling memahami dan saling mengerti di antara kita sesama manusia. Dalam Al-Quran Allah katakan surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita bisa membaca, mempelajari bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Setiap manusia itu unik, punya otak pemikiran yang berbeda-beda. Ini artinya Allah menyuruh kita untuk bisa saling toleransi. Toleransi yang tentu saja tidak kebablasan. Toleransi yang ada batasan-batasannya.
Tidak ada toleransi dalam hal prinsip menurut Al-Quran. Tetapi dalam hal-hal yang relatif tidak begitu penting, Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa menjaga persatuan itu wajib hukumnya. Sedangkan masalah-masalah ibadah itu ada hal yang bersifat sunat. Karena itu menjaga persatuan kita ketika kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang sunat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada generasi muda kita. Sehingga dengan wawasan yang luas, dengan pemahaman yang luas, kita bisa menjadi orang-orang yang tetap maju, berpikiran maju, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Islam, tetapi kita juga tetap bisa saling bertoleransi, saling menenggang rasa. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, kita bisa mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang santun. Tidak dengan bersikeras, bersitegang urat leher. Karena memang menyampaikan sesuatu itu lebih diutamakan. Kecuali kalau kita menganggap itu tidak bisa kita lakukan, maka lebih baik diam. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau diamlah. Jadi memang berbicara itu kata Rasulullah lebih baik, tapi kalau tidak lebih baik diam. Kalau sekiranya yang kita sampaikan itu nanti akan jadi heboh, jadi pertentangan, membuat orang bertengkar, lebih baik kita diam. Tapi kalau kita bisa menyampaikan dengan baik, dengan santun, pada saat yang tepat, pada momen yang pas, kepada orang yang tepat juga, maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini karena sudah lewat jam 6, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya yang menyampaikan. Semoga dari Masjid Raya Al-Azhar ini kita kemudian akan bisa melahirkan generasi-generasi muda yang faham Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, dan semoga generasi muda kita menjadi orang-orang yang nanti bisa mengajak umat manusia ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran, dan menyadari bahwa Al-Quran ini adalah nikmat terbesar kita. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata yang salah dan janggal, dan mohon perkenan dari Bapak Ibu semua. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.